Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu senja yang lengang, seorang perempuan Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Terlihat kesan kepedihan yang mendalam pada wajahnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah salam dari Nabi Musa dan ucapan, "Silahkan masuk." Perempuan tersebut lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai, tak kala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, saya telah berbuat dosa. Dosa yang amat besar, dan saya sungguh ingin bertobat kepada Allah. Tolonglah saya, doakan saya, agar Allah berkenan mengampuni dosa keji saya." Nabi Musa pun menjawab, "Dosa seperti apa yang telah kau perbuat?" tanya Nabi Musa kepada perempuan tersebut. "Saya takut mengatakannya," jawab perempuan itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," balas Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, "Saya telah berzina." Mendengar itu kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu pun meneruskan, "Dari perzinahan itu, saya pun hamil. Dan setelah anak saya lahir, langsung saya cekik lehernya hingga tewas. Saya telah membunuhnya," ucap perempuan tersebut seraya menangis sejadi-jadinya. Wajah Nabi Musa memerah karena marah, dan Nabi Musa berkata, "Wahai kau perempuan jahat, pergi kau dari negeriku ini, agar tidak turun api dari langit, yang kemudian api itu melalap kami akibat perbuatanmu." Mendengar hal itu, hati perempuan tersebut hancur luluh lantah, teringat dosa yang amat besar yang telah dilakukannya. Sambil keluar dari kediaman Nabi Musa alaihissalam, ratap tangisnya amat memilukan. Dia tak tahu kemana lagi harus melangkah dan mengadu. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain yang bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya, sambil terus menangis menyesalinya. Kemudian malaikat Jibril datang menegur Nabi Musa alaihissalam. "Saya datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa engkau menolak perempuan tadi yang hendak bertaubat? Apakah engkau tidak mengetahui, wahai Nabi Allah, bahwa ada dosa yang lebih besar daripada yang dilakukan perempuan itu?" Nabi Musa pun terperanjat. "Duhai Jibril, betulkah ada dosa yang lebih besar daripada dosa perempuan itu?" tanyanya. "Ada," jawab malaikat Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu, wahai Jibril?" tanya Nabi Musa penasaran. Malaikat Jibril pun menjawab, "Dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal." Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, "Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Sambil terkaget mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil perempuan tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di hatinya, dan yakinlah Allah akan mengampuni dan menerima taubat hambanya. Dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, jika kita bertaubat dan menyesalinya dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya kembali, yakinlah Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Dan juga kita dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya mengerjakan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja dan bahkan tanpa menyesalinya, karena dosanya amat sangatlah besar. Berikut dapat kita simak firman Allah dan hadis Rasulullah tentang bahayanya meninggalkan sholat. Firman Allah dalam Al-Quran surat
Al-Mudaththir ayat 38 sampai ayat 43. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka orang-orang berdosa menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kemudian hadis Rasulullah dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 257. Kemudian dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dikatakan sahih oleh Syekh Albani, lihat Mishkatul Masyaib nomor 574. Kemudian dari Sauban radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad sahih. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Lihat Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 566. Dari Mu'az bin Jabal, Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 22128 dikatakan hasan li khairihi oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 569. Semoga dari kisah ini kita semua dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.